Next kelompok tim Sumatera, timnya timnya Mbak Molly, Mbak Agita sama Mbak Salma. Silakan. Halo, selamat pagi teman-teman, teman-teman hiring partner dan juga Selamat teman-teman pagi. segmen dan tim Project Lab BI. Perkenalkan saya Salma, di sini ada rekan saya Molly dan satu rekan lagi Gita sedang berhalangan hadir hari ini. Izinkan saya untuk share screen untuk memperkenalkan proyek kami ya. Oke. Jadi hari ini kami akan mengenalkan proyek yang berjudul Project Lab BI for West Java Public Health. Di sini kami memulai proyek dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi pemerintah daerah Jawa Barat, yakni kurangnya integrasi informasi indeks kesehatan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di seluruh wilayah. Sehingga pemerintah daerah sulit untuk membuat keputusan berdasarkan data dan tindakan cepat jika ada masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan rencana mitigasi segera di tingkat Pemda. Maka dari itu kami ingin membantu meningkatkan manajemen dan sistem pendukung keputusan kesehatan masyarakat Pemda Jawa Barat dengan provide beberapa informasi dari child protection di sistem kesehatan masyarakat Jawa Barat. Di sini ada kami mengumpulkan 9 data atau indikator yang akan dilakukan untuk membantu pemerintah Jawa Barat membuat keputusan peningkatan program kesehatan, yakni yang pertama itu adalah data indeks kesehatan, yang kedua adalah data kepala keluarga berdasarkan umur, yang ketiga adalah data korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan gender, yang keempat adalah jumlah dari orang-orang yang terinfeksi kesehatan penyakit menular seksual. Kemudian selanjutnya adalah angka dari balita dengan gizi buruk. Selanjutnya adalah angka dari korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pendidikan. Juga kami ingin melihat dampak dari gizi buruk terhadap dampak dari kesehatan yang dialami ibu hamil terhadap balita gizi buruk. Jadi juga akan ada indikator mengenai jumlah kehamilan dan juga jumlah bayi yang mengalami gizi buruk. Mengapa kami memilih problem ini? Supaya kami ingin membantu pemerintah daerah Jawa Barat untuk melakukan keputusan lebih cepat. Jadi di sini kami akan provide beberapa solusi, diantaranya adalah widget supaya semua stakeholders itu bisa membandingkan indeks kesehatan masyarakat berdasarkan daerah. Jadi di setiap daerah di Jawa Barat per tahunnya akan memiliki gambaran yang berbeda-beda sehingga terdapat program yang lebih tertuju kepada kebutuhan masing-masing daerah. Kemudian selanjutnya adalah produk kami diharapkan bisa membantu meningkatkan health indicators atau indikator kesehatan masyarakat berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut adalah objektif dari proyek kami. Kami ingin semua stakeholders, khususnya pejabat kesehatan di pemerintah daerah Jawa Barat, untuk dapat membuat keputusan secepat dan seefektif mungkin, yang mana juga didukung oleh krisis kesehatan saat ini yang diakibatkan karena COVID-19. Untuk pengguna dari dashboard kami adalah pemerintah daerah Jawa Barat dengan berbagai background. Jadi kami akan membuat dashboard dengan mudah dipahami sehingga dapat dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat di pemerintah daerah. Ini adalah user flow yang kami buat. Jadi ketika user pertama masuk ke homepage, mereka akan langsung bisa melihat data-data kesehatan dari daerah Jawa Barat. Di sini ada 9. Kemudian selanjutnya di dashboard tersebut akan ada sedikit profile mengenai kesehatan
tingkat kesehatan di Jawa Barat dan juga ada untuk page login. Untuk topiknya sendiri saat ini kami masih berfokus kepada kesehatan, namun akan ada opportunity untuk mengembangkan di topik kependudukan dan juga ekonomi dan pendidikan. Berikut gambaran singkat prototipe dari dashboard yang kami buat. Nanti akan ada sedikit preview dari kami untuk melihat dashboardnya seperti apa. Jadi yang pertama kami sudah melakukan problem personas, objektif, dan juga solution. Saat ini kami sedang dalam proses untuk membangun data dan juga membuat dashboard, maksud saya, dan juga present the material. Mungkin nanti di akhir setelah kami mendapatkan data lebih banyak lagi, kami dapat membuat report submission yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah. Izinkan saya untuk share screen mengenai dashboard-nya. Di sini adalah tampilan dari Public Health Dashboard Jawa Barat yang kami bangun. Jadi di sini bisa dilihat ada periode dari 1 Januari sampai 31 Desember. Dan di sisi kiri dan juga sisi kanan adalah indikator-indikator terkait dengan kesehatan. Jadi, semisal di sini ada indeks kesehatan Jawa Barat dalam keseluruhan, atau saya coba untuk drag di sini misalnya Kota Bekasi, dia memiliki indeks kesehatan 84,91, naik 0,3% dari periode yang lalu. Kemudian 25% memiliki keluhan kesehatan, dan ini nilainya turun dari periode yang lalu sebanyak 2,5%. Jadi ini merupakan hal yang positif. Kemudian untuk balita dengan gizi kurang, di sini ada penurunan, dan di sini ada jumlah ibu hamil. Sepertinya kami perlu melakukan pengembangan lagi untuk pengambilan datanya. Kemudian di sini ada ada peningkatan dari jumlah penyakit menular seksual sebanyak 19,9%. Jadi dengan adanya data-data yang bisa di-provide di dalam satu dashboard kepada pemerintah daerah, khususnya di bagian dinas kesehatan, diharapkan adanya program yang lebih tertuju. Misalnya di Kabupaten Bekasi, di sini yang meningkat adalah jumlah penyakit menular seksual. Mungkin perlu diadakannya sosialisasi mengenai pencegahan penyakit menular seksual. Kemudian untuk di daerah misalnya di Kabupaten Karawang, di sini masih positif. Saya akan coba untuk cari di Kabupaten Cianjur misalnya, di sini juga cukup positif, ada peningkatan dari indeks kesehatan, dan juga untuk daerah Indramayu di sini bisa dilihat juga ada indeks kesehatannya naik sebesar 0,4%, namun terdapat peningkatan balita dengan gizi kurang, sehingga untuk di daerah Indramayu program yang perlu diprioritaskan adalah program untuk sosialisasi peningkatan gizi balita. Jadi sehingga setiap daerah itu bisa memiliki program yang tepat sasaran dibantu oleh penampilan data dashboard Public Health Dashboard untuk Jawa Barat. Kira-kira seperti itu untuk gambaran proyek kami. Kami sangat terbuka jika teman-teman di sini ada yang memiliki pertanyaan atau komentar mengenai proyek kami. Silakan. Oke. Alright. Congratulations timnya Mbak Salma, Mbak Molly, dan Mbak Agita. Keren banget dashboard-nya. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan untuk timnya Mbak Molly? Ada yang mau ditanyakan? Lalu, kayaknya semuanya pada mendengar dengan seksama gitu, jadi udah cukup jelas. Kalau gitu aku nanya aja ya. Untuk timnya Mbak Salma dan Mbak Molly,
tadi kan salah satu capaian dari Project Lab ini diharapkan stakeholder-nya atau personas yang ditargetkan bisa mengambil keputusan secara cepat dan efektif gitu ya. Nah, kira-kira bagian dari dashboard mana yang teman-teman harapin gitu bisa membantu si user ini atau stakeholder ini bisa mengambil keputusan dengan cepat dan efektif. Kalau aku lihat tadi kan banyak metrik gitu yang dipakai, kemudian ada call to action-nya adalah kalau misalnya merah berarti harus segera diambil. Tapi kalau misalnya let's say semuanya merah nih gitu, atau semuanya di bawah kondisi bahwa oke, kurang baik gitu ya. Kira-kira gimana caranya user bisa memaksimalkan dashboard yang dimiliki, dashboard yang dilihat ini buat memprioritaskan gitu. Kita harus ngelakuin yang mana dulu ya gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Reski untuk mengenai kira-kira mana nih yang perlu diprioritaskan. Jadi betul tadi kita lihat di sini data yang merah-merah. Kebetulan di sini aku contohnya merahnya cuma 1 ya. Tapi di sini kan bisa ini ada angka-angka untuk melihat seberapa persen kenaikan atau penurunannya. Jadi di sini misalnya ada 7,1%, terus misalnya di daerah lain itu let's say jumlah penyakit menular seksual itu kenaikannya misalnya 8,8% ya, berarti kan lebih tinggi dari itu. Jadi kita melihat dari angka dan juga indikator warnanya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya? Aku Boleh, senang boleh, boleh. banget lihat dashboard-nya gitu. Satu pertanyaan lagi, selain tadi bahwa tujuan dari dashboard ini adalah user mau pengen supaya bisa mengambil keputusan dengan cepat dan efisien gitu. Kira-kira harapan lainnya yang teman-teman pengen apa gitu dari dashboard ini gitu, karena kalau aku lihat di atas kan ada satu menu lagi, indeks kesehatan YOY-nya kan, year over year gitu, year on year. Nah, kira-kira another function dari dashboard ini yang diharapin oleh teman-teman seperti apa? Oke, thank you Mas Reska. Sorry tadi aku kayaknya salah salah nanya, salah manggil ya nama Mas Reski. Silakan Mbak Molly bisa jawab pertanyaannya Mas Reska. Oke, aku akan bantu jawab untuk pertanyaan Mas Reska. Jadi kalau misalkan indeks kesehatan yang year over year ini lebih ke memonitoring ya, dan mengcompare. Jadi indeks kesehatan setiap tahunnya itu gimana. Jadi nanti kalau misalkan kita udah berhasil memonitoring itu kan nanti bisa dikaitkan lagi. Jadi kayak kelompok sebelumnya. Kalau misalkan ternyata indeks kesehatan di tahun sekian dan tahun berikutnya itu naik, nanti dicocokkan lagi sama indikator yang lain. Jadi kalau misalkan ada peningkatan di indeks, misalnya dari 2018 ke 2019 gitu, ada peningkatan. Nanti bisa di-match-kan sama indikator yang ada di home dashboard tadi. Kan itu banyak kan indikatornya. Gitu. Nah, itu sekaligus untuk meng-cross-check juga apakah datanya ini udah benar atau belum. Nanti kalau misalkan memang ternyata ada data yang kurang kayak tadi kan, dan memang dari data yang tersedia itu kan ada juga beberapa yang misalkan di tahun 2018 ada datanya, ternyata di 2019 nggak ada gitu. Gitu sih. Alright, cool. Congratulations timnya Mbak Molly dan Mbak Salma dan Mbak Agita. Oke, nice work. Exceed ekspektasi dari kami dan dashboardnya bagus banget. Thank you sekali lagi untuk project-nya. Thank you. Thank you.